Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang. Karena kalau gue pindah keyakinan karena seseorang, saat gue kecewa sama seorang tersebut, pindah lagi bisa. Gue kecewa sama keyakinannya tersebut. Iya betul. Gitu. Jadi bener-bener keyakinan gue ini dari gue pribadi dan dari hati gue. Dan gue ngalamin apa yang gue alamin gitu loh. Gue ngalamin pribadi. Jadi di sini gue ngerasa ya ini mungkin udah jalannya Tuhan gitu loh. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo Iwan. Halo brother. Gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Gue mau jawab ya, mau salam, bingung gue nih. Gue mau ngomong assalamualaikum, tidak diperbolehkan dalam agama gue. Mau ngomong salam, takut dihujat sama netizen. Netizen maha benar. Netizen maha benar. Tuhan aja kalah kadang-kadang sama netizen ya. Dan mereka itu lebih prioritas daripada, merasa lebih prioritas daripada Tuhan itu sendiri gitu kan. Biasanya gitu. Biasa aja gitu. Mudah-mudahan netizen Indonesia bisa lebih baik lah. Iya. Amin. Amin apa amin nih? Aman. Amin. Amin. Gua interest ngundang lu ke sini karena dapat info dari teman gua bahwa lu adalah seseorang yang maaf ya, lu murtad. Ya. Betul ya? Jadi lu sebelumnya agama Islam. Betul. Sekarang jadi agama Kristen. Oke. Itu gimana ceritanya kalau lu sebelumnya jadi hamba Allah, menjadi anak Tuhan sekarang? Itu gimana ceritanya? Boleh diceritain gak? Kalau ceritain ya. Jadi di awalnya itu emang sebelumnya itu keluarga gue itu multi agama. Multi agama. Agama apa aja tuh? Jadi bokap gue Muslim, nyokap gue Buddha. Nyokap lu Buddha. Ya. Dan lu agama Kristen. Anak-anaknya tuh pas dari kecil Muslim semua. Oh semuanya Muslim berarti Muslim ya? Semua. Saudara-saudara lu Muslim juga ya, semua ya? Muslim semua, adik-adik gue Muslim. Dan ada di satu kejadian gue waktu itu nginep lah di rumah teman gue. Ya nginep di rumah teman gue. Kebetulan dia ini pelayan gereja. Ya gue nginep di dia waktu itu malam minggu. Jadi minggunya kan biasa gereja kan. Gereja jadi dia iseng lah ngajak. Besok ikut gue aja. Gue bilang ikut mana nih? Ibadah. Gua pribadi nggak masalah dengan itu karena dari kecil gua sendiri pun terbesar dari keluarga yang multi agama dan ya. Keluarga dari nyokap pun banyak yang Kristen juga. Jadi kayak ke wihara pernah, gereja pernah. Jadi gua kayak ikut mereka ibadah ya. No problem lah ya, tidak ada masalah. No problem. Jadi ya udah gue ikut aja tuh. Gua ikut di saat itu selesai ibadah. Gue ngerasa kok gue dengerin khotbah ada yang ngena gitu. Apa khotbahnya waktu itu? Wah gue udah lama juga sih itu ya. Udah lupa. Kenanya tuh gimana sih? Rasanya gimana sih? Ngerasa di hati gue tuh kayak kok gue denger khotbah ada yang dapet gitu di hati gue. Pas gue selesai ibadah kayak ada yang dapet lah, ada yang kena ke hati gue. Nyaman lu? Belum nyaman. Belum nyaman. Kena doang kayak ada yang tek gitu loh. Iya ya gitu ya. Jadi kayak iya ya. Bener ya gitu. Yang sebelumnya gue pribadi belum tentu orang lain kayak gue. Kalau gue dengar ceramah nggak kena. Ceramah ini maksudnya? Ceramah saat gue agama Islam? Muslim ya. Gue pribadi ya. Iya. Jadi netizen tolong ya. Iya. Ini kan pengalaman pribadi. Bukan semuanya orang, belum tentu orang merasakan seperti ini. Ya ini gue pribadi yang gue rasain. Gitu loh. Di satu sisi udah tuh ya udah biasa aja ibadah. Besok-besok ya udah enggak lagi kan. Ya udah di situ teman gue ya kayak ngajak lagi lah biasa. Gue nggak masalah ya saat gue lagi nginep di dia, gue ikut. Sampai di satu sisi gue ngerasain satu masa, satu titik itu gue ngerasa kalau minggu nggak gereja kayak ada yang kurang. Gue ngerasa di titik itu bro. Siap. Iya gue ngerasa di titik itu kayak wah kalau minggu nggak gereja kok kayak ada yang kurang gue. Ada yang kurang gitu ya, Kayak ada yang kurang dalam hidup gue gitu loh. Terus setelah gue ngalamin itu, yaudah gue ngalamin sampai akhirnya gue waktu itu masih Muslim kan. Di saat itu gue masih Muslim tapi gue gereja. Jadi di saat itu apa ya? Dilema. Mungkin dilema, kegelisahan gue. Iya. Iman gue gelisah gitu kan. Gelisah.
gereja iya, sholat iya. Sholat iya. Oh ya ini sebelumnya. Pasti kan maksudnya banyak nanti netizen yang bakal bilang, lu itu mungkin tidak sholat aja, lu tidak berdoa waktu lu muslim, atau lu gak taat waktu ibadah, gimana? Jadi, ya banyak, pasti pertama orang pada bilang kayak gitu. Iya. Tapi kenyataannya pas gue muslim, gue pun saat gue muslim, gue tuh muslim yang taat ibadah gitu loh. Lu menjalankan semuanya. Menjalankan semuanya, kayak sholat 5 waktu, puasa, bahkan puasa sunnah pun Senin Kamis. Lu lakuin? Gue lakuin. Oke. Terus kayak ngaji setelah sholat, segala macem gue lakuin gitu loh. Sampai ya gue ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Gue ngerasa gue harus tentuin, nggak bisa gue sholat iya, ke gereja iya. Waduh, bingung gue. Tuhannya bingung nanti, ini mau surga yang mana nih lo gitu. Padahal dalam gue mikir kan, wah gue berdoa 2 Tuhan nih. Iya. Oke. Ya terus. Jadi gue ngerasa di titik itu sampai akhirnya ceritanya itu, gue saat ibadah, kan biasa kalau gereja itu nyanyi ya, puji-pujian, penyembahan gitu loh. Sebelum masuk ke firman Tuhan, ke khotbah. Okay. Nah, saat puji-pujian itu, saat penyembahan, nggak tahu kenapa air mata gue keluar. Okay. Gue netesin air mata. Tersentuh. Iya, dan di situ gue berpikir, gue selama ini nggak pernah kayak gini saat ibadah. Oke. Gue doa serius pun, gue doa khusyuk pun saat dulu nggak pernah sampai keluar air mata. Tapi saat gue lagi menyembah Tuhan, gue puji-pujian sama Tuhan, gue ngeluarin air mata, yang dimana kalau air mata itu gue tahan malah makin kejer gue. Makin jadi air mata gue. Oke. Jadian situ, dan setelah itu gue dapat mimpi, bro. Mimpi. Iya. Oke. Gue dapat mimpi, jadi di mimpinya itu jiwa gue di antara Muslim dan Kristen. Mimpi lu di seperti mimpi itu. Mimpi gue situ. Pokoknya kayak mimpinya ya abstrak gitu, tapi intinya itu kayak jiwa gue kayak lagi ditarik antara Muslim dan Kristen. Oke. Dan setelah gue dapat mimpi itu, gue dikasih sakit. Gue dikasih sakit selama 2 minggu, dan sakitnya juga yang ya bukan sakit yang biasa lah. Kayak demamnya juga nggak demam biasa. Kayak misalnya kalau tipes kan paginya sehat, malamnya sakit. Okay. Nah, gue kebalikannya. Lu kebalikannya? Paginya sampai sore sakit, malamnya malah sehat. Itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Setelah mimpi itu. Setelah dapat mimpi itu. Oke. Dan gue habis mimpi itu sakit selama 2 minggu. Pas sakit yang itu udah sembuh nih, tiba-tiba leher gue nggak bisa nengok, bro. Oke. Leher gue nggak bisa nengok. Kebanyakan tidur kali lu. Kayaknya sih ya. Dulu zaman kuliah itu. Zaman kuliah. Oke, terus. Leher gue nggak bisa nengok. Buat nengok aja susah. Pas gue pegang di sini gue, di leher kiri itu ada benjolan. Oke. Itu selama 3 hari gue nggak bisa nengok. Akhirnya gue periksa ke dokter. Gue periksa ke dokter, dan divonis sama dokter itu kelenjar getah bening dan harus operasi. What? Nah, oke. Dan saat itu juga gue akhirnya sharing sama adalah seorang ibarat kata tokoh rohani gue lah. Tokoh rohani lu. Pendeta gitu. Di gereja ya, pendeta. Dia cuma bilang, kamu lagi dicoba, dan dia cuma bilang kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Itu kenapa alasan lu waktu sakit lu konsultasi kenapa milih pendeta? Sedangkan waktu itu kan lu dalam keadaan muslim kan? Iya. Kenapa tidak milih ustadz? Karena di situ hati gue juga lagi diambang keraguan-raguan. Oke. Antara Muslim dan Kristen. Dan di mana gue di situ lagi sering ibadah emang. Emang sering ke gereja. Emang sering ke gereja, tapi gue belum pernah berdoa menurut secara Kristen saat itu. Lu cuma nyaman aja waktu itu ya? Iya, ikut ibadah. Cuma ya sekedar ibadah hari Minggu gitu. Jadi dia cuma ngomong kayak gitu. Kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat itu setelah gue telepon, gue sharing, udah malamnya gue berdoa, dan di doa itu pun gue nggak minta sembuh, gue nggak minta apa-apa, justru di situ gue nantang Tuhan, bro. Nantangnya dalam hal apa nih? Keren banget lu nantang Tuhan nah, anjir. Itu dia. Jadi gini loh, di situ pertama kalinya gue berdoa menurut Kristen. Dan di situ gue berdoa, gue nggak minta kesembuhan, gue nggak minta apapun, gue cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau benar hidup dan Engkau benar ada, buat keraguan-raguanku hilang. Tunjukin sesuatu. Di situ gue nggak ada minta kesembuhan, minta penyakit gue diangkat apapun, nggak ada. Minta cuma sebuah bukti kecil aja lah ya. Gue cuma
pengen bukti loh. Bukti nyata kalau emang bener Tuhan ada dan Tuhan hidup. Tunjukin sesuatu gitu. Tunjukin sesuatu biar keraguan-raguan gue hilang. Nah, dan saat itu gue tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan setelah doa itu, biasanya kan kalau orang sakit kan tidur nggak nyaman ya. Kebangun. Di saat itu gue tidur bener-bener nyaman, bener-bener ya tidur kayak biasa, tenang. Pas gue bangun bro. Pas gue bangun, badan gue bener-bener kayak di-refresh. Badan gue bener-bener kayak di-refresh. Tiba-tiba leher gue bisa nengok. Gue pegang, benjolan gue gak ada. Hilang. Jadi benjolan itu pemicu lu yakin dengan agama lu dan sekarang. Di saat itu gue langsung speechless dong. Gue bilang, wah ini bukti Tuhan nih gitu. Baru malam gue berdoa bro. Cepat sekali doa Anda gitu ya. Itu dia gue bilang. Emang sebelumnya gue udah ngalamin sering ibadah, tapi gue sholat juga itu udah cukup lama juga lah. Sekitar itu berapa lama? Lah. Oh lu lama juga lama ya? Juga gue untuk lu berarti dalam ambang kebimbangan itu lu lama juga ya? Lama juga bro. Ibarat kata ya dari lahir bro. Dari lahir muslim. Dari lahir muslim? Sampai ke umur pindah agama? Gua pindah agama itu di tahun 2017 pertengahan di Juni. 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Berarti barusan. Sekarang lu umur berapa? Sekarang gua 24. 24 tahun. Berarti lu 21 tahun jadi seorang muslim. Iya. Betul 21 tahun jadi seorang muslim. Tapi gua interest maksudnya lu dalam agama bimbang itu dalam 1 tahun itu bukan hal yang sebentar lu maksud gua. Itu berarti lu melakukan dua agama itu. Maksudnya lu melakukan 2 ibadah itu dan 2 agama. Iya, gua saat di rumah ya gue sholat sebagai gue seorang muslim. Kalau enggak ya bokap gue juga bakal nanya. Iya. Enggak sholat lu gimana? Karena kalau di rumah pun nih sholat berjamaah bro. Berarti agama keluarga lu juga kuat juga ya. Kuat juga, menjalankan ibadah juga ya. Betul. Jadi ya gue di rumah sholat. Tapi kalau minggu gue dulu tuh alasannya latihan musik. Mau gak mana? Main musik. Karena kan orang tua tahu gue main musik. Tapi kayak kan emang benar di gereja main musik. Pelayanan. Gak bohong berarti lo ya? Gak bohong. Jadi kan bener musik. Bener. Jadi taunya musik gitu kan. Terus yaudah gue ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini. Sampai yang tadi kan gue dapet satu jawaban lah dari Tuhan. Gue bilang di situ gue bilang, oke Tuhan, gue bilang. Gue langsung sempat diem sejenak. Gue bilang, oke Tuhan, kau benar ada dan kau benar hidup. Gue bilang, kau udah hilangin keraguan-raguanku. Dan di saat itu nggak lama, gue ngeyakinin diri gue buat dibaptis. Untuk dibaptis. Di saat itu keraguan-raguan gue hilang. Nah itu kan sudah dibaptis berarti di gereja yang lu biasa kesana berarti baptisnya di situ. Dari awal di situ sampai sekarang. Dari lu dibaptis sampai lu mengaku ke keluarga lu itu berapa lama? Menyembunyikan agama lu itu, agama baru lu itu berapa lama dari keluarga? Jadi awalnya itu gue sempat ada perbincangan lah sama nyokap. Ya biasa kan anak cowok dekatnya sama nyokap. Sama ibu. Ya. Jadi ngobrol lah sama nyokap. Dan nyokap mungkin ngerasa lah ya. Namanya anaknya beda. Dia sempat ada bilang, kok kamu kayaknya udah jarang sholat. Nyokap nanya begitu kan. Terus gue gak jawab tuh. Dia cuma bilang, kalau mama gak masalah. Mereka udah ngerti, ibu lu udah ngerti kalau ya. Nyokap bilang, kalau mama gak masalah kamu mau pilih agama apapun, asal saat kamu tentuin, kamu fokus sama itu. Sama itu agama. Dan ya itu saat gue dapat mukjizat yang gue bilang sakit itu, gue itu cerita ke nyokap. Dan situ gue bilang, sharing ke nyokap, kalau gue mau dibaptis. Di situ nyokap belum setuju bro. Oh nyokap lu gak setuju? Nyokap gue gak setuju walaupun nyokap gue bilang kayak tadi kan. Iya nyokap gue gak setuju. Ya karena kan agama itu hal yang sensitif banget loh. Hal yang mendasar. Apalagi kita pacarannya yang gak disetujuin sama orang tua aja kadang-kadang berantem, apalagi masalah agama. Nah gitu itu dia, masalah heran gitu ya. Kan. Iya. Di situ nyokap bilang, ya kamu jangan ikutan teman. Atau misalnya kamu jangan misalnya ya baru ngerasain sebentar terus langsung mutusin untuk pindah keyakinan. Ya gue ceritain lah. Kalau gue sebenarnya selama ini udah cukup lama dalam kebimbangan. Gimana respon keluarga lu itu? Dan itu gue baru ke nyokap doang. Belum ke bokap. Belum ke bokap. Jadi di situ nyokap, wah pas gue bilang mau dibaptis kayak gitu,
itu berdekatan mau Waisak bro. Sama mau Waisak. Oh karena mau nyokap lu Buddha ya? Nyokap gue Buddha. Oke. Dan saat mau Waisak gue diajak ke wihara. Iya ke wihara. Nambah Tuhan lagi lu berarti. Nah terus sebenarnya dari kecil pun gue udah biasa ya. Biasa ke wihara. Diajak nyokap. Jadi saat itu kayak nyokap mungkin berpikiran kamu pindah agama kenapa nggak ikut mama? Iya, karena gitu. kan pilihannya sebenarnya cuma 2 kan, iya. Kalau Buddha atau Islam gitu kan. Dan gue di situ bilang sama nyokap, kalau misalkan hati Yuan ada di Buddha, gitu loh. Dari dulu pun pasti Yuan bakal ikut ke Buddha. Karena dari kecil pun Yuan sering ikut kayak ya ibadah ke wihara segala macam. Dan gue bilang hati Yuan bukan di Buddha. Terus gue bilang Yuan ikut. Dan sampai akhirnya ya waktu itu nyokap masih bersikeras. Gue bilang padahal waktu itu mama yang bilang bebas pilih apa aja ya, yang penting lu fokus ya. Tak terima juga. Iya, dia bilang ya kalau misalnya pindah kenapa gak ikut mama gitu kan. Iya. Terus, mungkin pikiran mak lu tuh lu pindah agama tuh mau pindah ke agama mak lu ya, gitu mungkin begitu kan. Sampai dia pun bikin janji bro sama biksu atau bante gitu untuk gue curhat lah cerita. Oke. Biar mungkin gue terbuka atau konsultasi. Iya. Gue kabur. Gue kabur dia bilang ya hati gue gak di situ. Di situ ya betul. Iya, hati gue gak di sini mah gue bilang. Terus ya udah kan sampai akhirnya nyokap bisa terima dan gue fokus. Di situ nyokap bilang, "Kamu kapan mau ngomong sama papa?" Oh, berarti nyokap lu gak ngomong sama sekali ke papa? Gak. Oke. Jadi awalnya itu gue sebenarnya sama bokap gue itu ada masalah lah. Gue sama bokap nggak deket, ada masalah. Jadi di situ emang hubungan gue sama bokap rentan. Dan di situ nyokap bilang, "Kamu kapan? Kalau misalnya kamu mau bilang, biar mama bantu gitu loh." Oke. Ya gue nyiapin diri gue ya kan, yang dimana bokap Muslim yang kebanyakan di Indonesia ya. Mayoritas di Indonesia seorang muslim dan apalagi kalau muslim yang udah dengar kata Kristen itu sensitif sekali. Iya, betul. Dan sampai akhirnya di mana gua belum sempat jadwalin buat berbicara sama bokap yang ngajak ngomong. Oh, bokap lu udah ngerasa? Bokap gua mungkin ngerasa ya, ini anak gua tiap minggu kemana nih. Sholat kagak pernah gitu kan. Iya, tiap minggu rapih mulu, pagi pergi mulu. Gitu. Jadi waktu itu pagi bokap langsung bilang sama gue 4 mata, "Papa mau ngomong." Wah, gue bilang mau kayak ngomong apa nih? lu? Iya, karena selama ini gue emang jarang ngomong sama bokap. Oke. Dan saat bokap mau ngomong kayak gitu, karena selama ini kalau gue ngobrol sama bokap dan gue ketemu bokap pasti endingnya itu gue bakal ribut. Bakal berantem, bakal ribut besar sama keras bokap. Kepala. Iya. Dan di situ gue sebelum ngobrol, gue berdoa bro. Oke. Iya, gue berdoa karena itu udah cukup lama lah. Iya. Udah cukup lama dari gue dibaptis dan bokap nanya itu, gue berdoa, gue bilang, "Tuhan, biar Roh Kudus yang mengalir, biar Roh Kudus yang menuntun aku untuk berbicara sama papa," gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa saat bokap ngobrol kayak gitu, gue cuma bisa diem. Tumben-tumbenan gue bokap ngalah lagi ya? gitu, gue diem doang. Gue diem doang. Di situ, wah udah sampai akhirnya gue keucap cuma beberapa kalimat. "Pak, karena Yuan kenal Tuhan Yesus dan karena Yuan terima Tuhan Yesus dan Yuan percaya sama Tuhan Yesus, Yuan bisa maafin papa. Dan Yuan bisa terima papa kalau papa ini papa Yuan lagi." Oke. Dan di situ bokap gue juga nangis dan dia bingung kan. Dan di situ ya namanya bokap gue keras.
dia cuma bilang, ya itu dia mau manggilin ya kiai atau ustadz. Bahkan gue sampai mau dikirim ke pesantren. Oke. Iya. Dalam keadaan lu sudah dibaptis. Iya, jadi di satu sisi nyokap gue mau ketemu gue sama Bante dan Biksu. Sama Biksu. Bokap gue mau Pengen ketemuin lu sampai mau ke pesantren. Sampai gue mau di pesantrenin dan akhirnya bokap di situ cuma bilang, kalau kamu emang udah yakin sama pilihan kamu, ya udah. Tapi papa lepas tangan. Lepas tangan dalam hal apa nih? Papa nggak ikut campur dalam hidup kamu. Oke. Dan di situ gue ngerasain yang ya dimana kebetulan rumah gue itu jadi satu pagar tapi ada beberapa rumah, dan rumahnya itu tuh kebetulan keluarga dari bokap semua. Yang seorang muslim ya. Yang seorang muslim. Dan di situ saat bokap udah tahu gue pindah, dia bilang ke saudara-saudaranya, dan di situ gue ngalamin yang didiemin, yang nggak dianggap. Jadi kalau misalnya dikucilkan lu berarti? Iya, gue dikucilkan. Gue ngerasa gue ngalamin itu, dan sampai benar-benar kayak walaupun lagi kumpul keluarga, gue lagi ada di situ, gue nggak diajak ngobrol, gue nggak dilirik. Lu dianggap gak ada berarti? Gue benar-benar kayak udah nggak ada gue. Oke. Gitu. Sampai akhirnya di titik gue diusir dari rumah. Lu sampai diusir dari rumah? Diusir dari rumah karena benar-benar bokap gue lepas tangan dan nggak mau ikut campur. Yang ngusir lu tuh siapa? Bokap. Bokap lu yang ngusir? Iya. Oke. Dia bilang, ya udah kamu kalau udah yakin, serah. Kamu sekarang tinggal mau ikut siapa? Ikut temenmu yang sama atau saudara-saudaramu? Iya. Gua sih maksudnya gua ngelihat dari sisi, karena gua seorang muslim ya. Yeah. Gua ngelihat seorang muslim, gua ngelihat sisi dari bokap lu. Mungkin kekecewaannya bener-bener kecewa itu. Yeah. Karena lu tahu sensitif yang lu bilang tadi, kalau orang muslim dengar orang kata-kata murtad, kan itu murtad itu sebenarnya istilah ya. Orang yang pindah agama dari Islam ke agama lain. Pasti itu sensitif sekali dan itu pasti sakit sekali. Sensitif banget. Terus gimana setelah lu diusir dari rumah? Jadi ya di situ apa ya, dia berpikiran gue bisa pindah gini tuh mungkin karena pergaulan gue, karena temen gue, atau ya karena yang lain-lain lah, ada yang ngajak-ngajak gue. Padahal dalam hal lain ya dari gue pribadi gitu, yang gue alamin pribadi. Sampai akhirnya gue diusir kayak gitu. Ya dia bilang kan karena yang dimana di keluarga bokap gue tuh gue anak pertama dan gue cucu pertama. Oke. Di situ, putra mahkota lu berarti ya. Gue anak pertama laki-laki dan cucu pertama. Kan karena dalam muslim kalau misalnya udah beda keyakinan, kita berdoa nggak sampai. Nggak sampai. Ya. Okay. Dalam muslim seperti itu. Iya. Gitu loh. Jadi bokap gue kecewa sama gue di situ dan terucaplah kata-kata, ya udah kamu tinggal sama siapa sana. Okay. Dan saat itu gue bingung mau tinggal di mana. Gue sempet sampai tinggal di gereja, bro. Lu sampai tinggal, maksudnya lu tidur di gereja? Tidur di gereja. Oke. Tidur di gereja itu hampir setahun. Wow, lama sekali ya. Iya. Gue itu keluarga lu gak nerima lu sama sekali dalam setahun itu? Nggak, cuma gue kontekan sama nyokap gue doang. Tapi lu gak pulang sama sekali dalam setahun itu? Gue kalau pulang pun paling kayak cuma malam-malam ke rumah. Ya udah, store baju kotor, ambil baju baru, lu tinggal di gereja lagi. Nyokap gue ke gereja lagi. Itu gak ada bokap lu waktu itu? Bokap udah tidur. Udah tidur? Iya, benar-benar malam kayak jam 12, jam 1. Yes, itu ya bingung juga ya. Maksudnya gue jadi orang tua lu juga pasti sakit ngerasain sama. Iya. Gue ngerasain lu juga, karena gue tahu rasanya keluar dari rumah itu seperti apa. Dan itu sebenarnya yang bikin sakit itu bukan dari keluar dari rumahnya, brother. Sebenarnya ya. Kalau menurut gue sakitnya itu ketika lu gak dianggap sama keluarga lu. Iya. Itu sih yang paling sakit menurut gue sih. Itu yang apa ya, sampai di situ gue bingung. Wah, gue mau tinggal di mana nih? Awalnya gue nginep di rumah temen gue. Gue nginep di rumah temen gue, tapi kan gue pikir gue nggak bisa setiap hari di rumah temen gue, nggak enak dong. Sama keluarganya, sama nyokap bokap temen gue. Dan akhirnya ya gue cerita, dan beruntungnya puji Tuhannya itu gereja menerima gue dan bilang yaudah tinggal sini aja. Dan di situ banyak banget, justru saat gue tinggal di gereja itu lebih banyak lagi ilmu yang gue dapat, lebih banyak lagi pengalaman yang gue dapat selama gue di gereja itu.
tujuan bokap lu mau pesantrenin lu, ternyata lu pesantren di gereja. Itu dia. Oke. Nah, maksudnya lu gimana ketika lu didiskriminasi sama keluarga lu? Maksudnya lu dikucilkan lah. Wajar itulah karena itu kan keyakinan ya, hal yang mendasar. Keimanan lu terhadap Yesus itu seperti apa? Apa justru lu berpikiran, oh ini ujian, atau lu berkurang keimanan lu sama Yesus atau gimana? Gini bro, sebelum gue untuk meyakinkan lagi diri gue untuk dibaptis dan untuk terima Yesus, gue mendengar kata-kata, gue mendengar suara, kamu yakin mau ikut aku? Kamu yakin mau jadi pengikutku? Ikut aku tuh gak enak. Itu dalam mimpi atau bisikan? Bisikan. Bisikan, oke. Gue ngerasa di situ, atau gue yang halu atau apa? Betul. Nah. Di situ ada kata-kata itu, jadi kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh gak enak. Oke. Justru Tuhan pun bilang kayak gitu. Kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh gak enak. Itu yang menguatkan lu bahwa ya ini Justru, oke ujian gitu ya? Mungkin ya karena apa ya? Balik lagi ke iman seseorang ya. Iya betul. Kalau misalnya orang itu gak kuat, saat dia dapat omongan kayak gitu justru dia malah makin ragu. Iya betul. Karena kebanyakan gini loh logikanya. Saat kita misalnya gue mau ngajak lu ke satu acara. Oke. Gue pasti bilangnya yang baik-baik dong. Ya, itu di acara ini ntar enak enak nih gini. Seneng-seneng kita di situ. Nggak mungkin ya. kan gue bilang, "Weh, ntar di sini lu bakal susah." Iya betul. Di sini ntar ngegembel lo. Iya betul. Siapa yang mau orang susah ya? Siapa yang mau kayak gitu kan? Ya, Justru oke, lu malah nggak jadi ikut malah. Oke. Tapi di situ gue justru malah yakin. Gue bilang Tuhan udah ngomong gitu dan gue udah dapat tanda nyata dari Tuhan. Oke. Apalagi yang gue ragu-raguin gitu. Iya betul. Berarti maksudnya itu berapa lama lu sampai diterima keluarga lu lagi? Kan sekarang lu udah tinggal sama keluarga kan? Udah, puji Tuhan. Itu berapa lama lu sampai lu kayak di gereja, lu di luar, diterima keluarga lagi itu berapa lama prosesnya? Jadi gini, saat gue ngerasa dikucilin, gue didiemin sama keluarga gue cuma berpikiran satu. Jangan sampai karena gue pindah keyakinan dan gue jadi ikut Tuhan, image gue jadi jelek. Oke. Jadi ibarat kata jadi Tuhan yang disalahkan. Iya betul. Karena gue pindah, jangan sampai keluarga gue bilang, saudara-saudara gue bilang, tuh lihat Yuan gara-gara pindah keyakinan jadi seperti hancur, itu. jadi seperti itu. Oke. Gue cuma ya udah nunjukin kebaikan gue ke segala macam sampai akhirnya setelah gue cukup lama tinggal di gereja, gue ngerasa ini udah saatnya nih gue balik. Gue nggak bisa terus kayak gini. Ini udah saatnya gue tunjukin siapa sih, apa ya, ibarat kata gue harus liatin terang gue gitu loh. Iya betul. Jangan sampai gara-gara gue ikut Tuhan, gue mungkin malah jadi jauh sama keluarga, gue jadi dianggap jelek sama keluarga. Dan di saat itu gue bertahap perlahan. Gue kayak ya udah, gue mulai ngobrol sama bokap. Gue yang selalu memulai percakapan gitu. Oke, lu yang memulai, lu yang mengalah ya. Yang dulunya gue bener-bener nggak keras pernah kepala ngobrol sama bokap, yang selalu berantem sama bokap. Di sini gue yang ngalah, gue yang itu karena gue udah ngelepasin maaf gue ke bokap, gue yang ngalah sama bokap. Sampai akhirnya bokap pun mungkin ya udah terima, sampai akhirnya keluarganya pun semua akhirnya nerima gue lagi. Dan ya udah, di satu sisi sekarang kita hidup saling berdampingan, toleransi ya. Mau bagaimanapun lu juga anak bokap lu, bokap adalah orang tua lu ya. Jadi biar walaupun beda agama sekarang, perbedaan dalam keyakinan, tapi seenggaknya bisa toleransi dalam agama. Dan juga kan lu dari awal juga keluarga lu multi agama ya. Nah sekarang respon keluarga lu ketika lu sudah memperlakukan baik mereka, gimana respon keluarga lu sekarang? Respon keluarga gue ya apa ya, udah kayak ya udah masing-masing. Jadi kayak kalau di Islam kan agamamu, agamaku, agamaku gitu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ya udah kayak masing-masing ya udah, tapi saling berdampingan, toleransi. Gimana sih, gue penasaran deh sama keluarga yang multi agama, karena keluarga gue semua tidak multi agama ya. Gue muslim semua 100%. Nah gue mau nanya, kalau ketika bokap lu sholat terus lu ke gereja, apa lu gak kayak gue juga dulu juga sholat loh. Lu pernah kepikiran gitu gak sih?
Kan adik-adik lu juga masih muslim kan sekarang kan? Adik-adik gue masih muslim. Ya gue ngerasa apa ya, mungkin dulu di saat gue masih ragu, gue ngerasain hal itu. Tapi saat gue udah percaya sama Tuhan dan gue udah pegang Tuhan sebagai juru selamat gue, gue nggak ngerasain hal itu lagi karena ya udah fokus gue udah Tuhan. Beda ya. Udah beda. Fokus gue udah Tuhan dan ya udah saat itu pun ya mereka sholat, ya udah yang dulu di mana saat gue dibaptis. Ya, jadi gini loh, saat gue dibaptis itu ya, gue itu dibaptis saat bulan Ramadan bro. Lu gak bisa milih tanggal lain gitu. Jadi gini loh. Jadi lu parah banget, lu orang muslim waktu lu puasa lu milih dibaptis. Jadi gini, apa ya? Waktu itu gereja gue lagi adain retret. Jadi retret itu ibarat kata kalau kayak kita ini ya kita ngadain ibadah di satu kota. Waktu itu gue di Puncak. Daerah Puncak. Ngadain retret itu 3 hari 2 malam. Dan di gereja gue itu saat retret itu, di retret hari terakhir itu ada pembaptisan. Dan di situ gue kayak nggak mau nunda lagi untuk dibaptis. Dan gue langsung daftarin diri gue. Daftarin diri gue. Dan di situ pun gue bingung bro untuk izin ke bokap ya. Apalagi namanya lagi Ramadan, bulan puasa. Mau sekali. Bulan puasa mau pergi-pergian. Gue bingung izinnya kemana gue. Namanya lagi bulan puasa ya kan. Karena di situ ya udah, jadi gue dibaptis itu seminggu sebelum Lebaran. Terus? Dan di situ nyokap bokap gue belum ada yang tahu gue udah dibaptis. Belum ada yang tahu. Berarti lu sempet Idul Fitri sholat Id juga berarti? Iya, jadi gini, gue sampai nanya bro ke koko rohani gue lah, ke pendeta ya. Kok nanti gimana nih? Kan udah dibaptis. Terus minggu depan Lebaran sholat Id. Gak mungkin bisa bohong dong. Aku gimana? Terus dia bilang, ya udah, kamu lakuin aja sama seperti ya kamu saat sholat Id biasa, tapi fokus kamu ke Tuhan. Itu karena ya dalam Kristen ya kita menyembah Tuhan, kita beribadah sama Tuhan cara bagaimanapun bisa bro. Bisa sampai kalau di Kristen. Iya. Berarti tidak ada tata caranya. Nggak ada waktu. Nggak ada arah. Pokoknya kita yang penting fokus kita sama Tuhan. Walaupun itu gimana tata caranya beribadah seperti apa ya? Nah itu di saat itu ya gue ngelakuin itu dong. Lu sholat takbir. Gue ngelakuin gerakannya. Tapi fokus gue ke Tuhan. Gue udah nggak ikut doa-doanya lagi. Iya, berarti lu udah gak ada feel-nya sama sekali itu ya? Iya, tapi fokus gue ke Tuhan, tapi gue cuma ikutin gerakannya. Dan ya kita tahu abis Lebaran Idul Fitri ada Idul Adha kan dekat. Iya betul, 2 bulan doang. Nah di situ gue mikir lagi kan. Sholat lagi ada yang tahu kan. Sampai akhirnya ya udah gue cari cara. Gue nginep akhirnya di rumah teman gue malamnya. Idul Adha pas Idul Adha? Iya, saat malam takbirnya. Takbiran malam Idul Adha, gue nginep di rumah teman gue balik ke rumah tuh siang. Alasan gue kesiangan. Padahal sengaja. Tidak sholat berarti ya? Biar menghindari, karena gue bingung kan. Iya, dilema juga sih ya. Aneh juga sih ya. Kayak gue maunya suruh sholat dengan tata cara gereja ya aneh juga sih. Iya itu dia, jadi ya apalagi yang gue baru pindah ya gue bingung harus kayak gimana. Iya, betul. Apa ya? Melakukan sesuatunya itu gimana caranya? Gue tuh kayak gimana gitu, memposisikan diri gue di saat itu. Iya. Nah yang ngajak lu untuk ke Kristen tuh berarti teman lu itu ya? Kalau untuk ke Kristen tuh dari diri sendiri bro. Iya dari diri sendiri, maksudnya yang mengenalkan, yang ngajak lu ke gereja itu berarti teman lu ya? Iya. Treatmentnya itu seperti apa sih? Dia cuma iseng ngajak aja. Bro, ya daripada lu besok sendirian di rumah, besok ikut gue aja ke gereja. Ya karena lu juga terbiasa juga dari dulu kan? Karena gue terbiasa dari kecil. Ya ke wihara ke gereja tapi di satu sisi ya dari dulu pun gue muslimnya ya kuat juga. Iya, lu melakukan ibadah juga ya. Iya. Gue mau nanya deh sekarang, seyakin apa sih lu dengan agama lu sekarang gitu? Seyakin apa? Seyakin saat gue mutusin untuk diri gue dibaptis gitu loh. Jadi saat gue mutusin diri gue untuk dibaptis, gue benar-benar udah nggak ada ragu-ragu lagi. Gue udah nggak ada yang
apa ya, kelabilan lagi, nggak ada kebingungan lagi. Di saat itu gue benar-benar yakin kalau Tuhan juru selamat gue, dan saat itu pun gue ya udah, gue baca Alkitab. Dari situ pun gue dapet hikmat dari Tuhan, gue dapet pembelajaran sendiri dari Tuhan. Karena gini loh, saat kita gereja pun ya, kalau fokus kita nggak ke Tuhan, hati kita juga gak bakal kena, bro. Iya, gak tentrem juga ya. Jadi gak husul lah kalau dalam Islam ya. Gak bakal dapet apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Berarti lu sekarang udah menerima apapun yang diberi Tuhan, itu anggap lu itu ujian atau hikmat dari Tuhan. Karena gue percaya kalau di gua itu Tuhan bilang saat kita ada masalah, kita percaya setelah masalah itu lewat bakal ada mukjizat yang luar biasa. Gitu, kalau dalam Islam mungkin setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Dan Tuhan nggak akan mencobai umatnya, mencobai hambanya di batas kemampuannya umatnya. Ini gue mau nanya ke lu, kan sebagai lu pernah jadi seorang Muslim dan sekarang jadi seorang Kristiani, menurut lu Isa Al-Masih dengan Nabi Isa yang diyakini seorang umat Muslim itu sama atau tidak? Sama. Kenapa lu bisa yakin? Kan kalau dalam agama Islam itu kan Nabi Isa atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu dianggap sebagai nabi gitu loh. Lebih ada lagi yang di atasnya lagi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lu lebih meyakini Tuhan Yesus yang bakal menyelamatkan lu, bukan Bapa Tuhan Yesusnya? Gini loh. Jadi gue waktu itu sempat bertanya lah kayak gitu kan. Karena pastilah banyak saat gue Muslim pun gue bertanya, kok Kristen banyak yang bilang Tuhannya 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi gini bro, 3 ini tuh bukan tiga wujud atau 3 bentuk, tapi 3 kepribadian. Ibarat kata gue kalau di rumah ini pribadi gue sebagai anak. Tapi saat gue mungkin di kantor, pribadi gue sebagai pegawai. Atau saat gue di luar, pribadi gue sebagai teman. Jadi 3 ini tuh bukan wujud 3 orang yang berbeda. 1 orang dengan 3 kepribadian. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu, gak ada berarti ya? Itu 1 ya berarti ya? Iya, tapi pribadinya yang berbeda. Pribadinya yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berarti gue juga meyakini Yesus itu ada gitu. Maksudnya karena di dalam agama gue, Yesus itu ya nabi gue gitu tuh. Kalau gue tidak meyakini Yesus itu ada, gue murtad. Gue tidak sebagai Muslim. Nah, berarti Trinitas ya? Bener Trinitas namanya ya? Iya. Trinitas ya? Tuhan Bapa, Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, gue mau nanya, kan di kitab Injil itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu apa sih bedanya? Kenapa harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi kalau perjanjian baru itu saat Yesus itu udah datang ke dunia. Dan perjanjian lama itu yang dimana bangsa-bangsa mereka itu masih terpaku sama perintah-perintah yang tertulis. Perintah-perintah yang tertulis maksudnya gimana? Ibarat kata kayak ya sama aja sebenarnya sama Muslim, kayak larangan-larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan saat perjanjian baru Yesus turun ke dunia, dia sebagai juru selamat, dia mau kasih tahu loh sebenarnya ajaran ini tuh salah. Sebenarnya nggak salah, tapi dia mau ngasih tahu yang jalan yang sebenarnya. Dan di perjanjian baru itu Yesus kayak di situ nunjukin apa yang sebenarnya Tuhan mau dan bagaimana cara kita biar bisa bersama-sama sama Tuhan lagi. Karena dalam keyakinan gue gitu loh, jadi kita ini semuanya itu adalah makhluk yang berdosa. Dan Allah Bapa menurunkan anaknya, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus atau Nabi Isa, ke dunia untuk sebagai juru selamat dan untuk menebus dosa-dosa kita para manusia di dunia. Berarti perjanjian lama itu bukan yang diturunkan ke Yesus berarti? Kan Yesus datang, kata lu Yesus datang membuat perjanjian baru kan? Bukan Yesus datang membuat perjanjian baru, tapi saat perjanjian baru ada itu, di mana di situ ada Yesus di dunia. Waktu perjanjian lama belum ada Yesus di dunia berarti? Iya, dia cuma percaya ya udah sama Allah. Percaya sama Allah. Dan ada di mana situ ya sama larangannya, perjanjiannya sama kayak misalnya kita ibadah saat Muslim lah. Ada larangan-larangannya. Jadi ada patokan-patokannya dalam beribadah. Dan Yesus
datang, dia tuh mau ngasih tahu gitu loh. Kalau ibadah tuh yang sebenarnya tuh kayak gini. Oh, merevisi perjanjian lama tersebut. Jadi Yesus itu datang untuk memberikan apa ya? Memberikan kita yang manusia yang selama ini tuh jauh dari Tuhan, yang selama ini mungkin jalannya salah dari Tuhan, untuk menjadi pengikut dia dan untuk lihat cara dia tuh kayak gimana. Dan kalau dalam Islam kan, gue penasaran deh. Ini dulu deh. Dan tadi bilang Yesus itu untuk menanggung dosa-dosa hambanya kan. Itu konsepnya seperti apa sih? Apa dengan umat Kristiani itu bebas melakukan apapun karena dosa? Kan ini lelucon aja ya. Maaf kalau ada teman-teman umat Kristiani yang merasa tersinggung. Gue ini pengen tahu. Bukan untuk berdebat. Gue di sini tidak untuk berdebat. Gue hanya ingin tahu gitu loh. Ada kan kata-kata yang Tuhan Yesus datang untuk menanggung semua dosa umatnya gitu ya. Apa dengan seperti itu umat Kristiani itu boleh melakukan apapun? Kan sudah ditanggung dosanya. Ngapain lu takut melakukan dosa gitu? Nah, itu yang salah. Nah, ini makanya gue pengen tahu nih. Kebanyakan orang Kristen ya. Orang Kristen yang mungkin dia merasa udah punya juru selamat. Iya itu. Dia udah merasa punya juru selamat, dia bebas melakukan apapun. Padahal di Alkitab pun di situ tertulis ya bahwa ya dosa kita udah ditebus dan diri kita bukan kita lagi, melainkan diri kita adalah bait Allah dan sucikan Allah melalui diri kita. Jadi kita yang udah lahir baru, ibarat kata lahir baru itu jadi orang yang sudah dibaptis itu lahir baru. Dan orang yang sudah lahir baru ini dirinya bukan kita lagi, melainkan kita sebagai hambanya Tuhan. Dan kita melakukan apa sebagai perintahnya Tuhan dan kita menjauhkan larangannya Tuhan. Menjauhkan larangannya Tuhan. Iya, bukan ibarat kata ya gue dulu juga sama berpikiran, wah kok Kristen kayaknya enak bebas ya. Bebas enak, ya, gitu. Boleh lakukan apapun gitu ya. Ibadah seminggu sekali. Iya betul. Pas gue ngalamin setiap hari ada. Setiap hari ada ya berarti ya. Berarti bukan cuma seorang muslim yang melakukan ibadah 5 kali sehari ya berarti ya. Iya, jadi Kristen juga tiap hari ada ibadahnya mungkin berarti ya. Kayak misalnya kita kalau pagi muslim itu ada sholat subuh. Atau ada yang lebih pagi lagi dini hari itu tahajud. Nah, kalau di kita itu saat teduh. Saat teduh itu di mana diri kita itu berbicara sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, kita berdoa. Yang di mana sebelumnya kita ya menyembah Tuhan dulu, kita memuji Tuhan. Di situ baru kita baca firman Tuhan, kita maknain apa firman Tuhan dan Tuhan mau bicara apa sama kita sambil kita sharing sehari ini kita ngapain aja. Terus kita bersyukur sama Tuhan apa yang udah Tuhan perbuat sama kita dalam satu hari ini gitu. Jadi kalau dulu gue berpikir, wah enak ya jadi Kristen, gereja, ibadah cuma seminggu sekali hari Minggu doang. Iya betul. Ternyata tidak bro. Tiap hari ada ya. Sebelum pandemi ini, wah ibadah hampir ada setiap hari sih. Hampir ada setiap hari ya. Nah maksudnya gue masih belum dapat jawaban dari maksudnya untuk apa orang melakukan kebaikan gitu loh. Kan bait Allah ya. Maksudnya orang yang sudah dibaptis tuh lahir kembali dan menjadi bait Allah gitu ya. Nah kata-kata dari ditanggung dosanya itu dari mana? Ini jadi ditanggung dosanya ini saat kita lahir baru. Kita ini bukan diri kita lagi, melainkan kita ini adalah diri kita yang lama harus ditanggalkan dan kita menjadi diri pribadi yang baru. Yang dimana kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mengikuti aturannya. Harus mengikuti aturan Tuhan Yesus dan dimana kita ini menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ya nggak mungkin dong Tuhan Yesus malam minggu clubbing. Oke. Nggak mungkin bro. Iya berarti kalau orang itu mengikuti agamanya aturannya mungkin benar semua ya berarti. Mungkin karena oknum-oknumnya ya karena manusia ya. Kebanyakan apa ya kalau di kita tuh di Indonesia tuh oknum sih. Oknum ya berarti ya. Ngerasa ya mungkin dia belum punya pengetahuan yang lebih, dia belum ya belum dapat karena gini loh, Kristen itu kalau menurut gue pribadi ya bukan satu agama. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan membawa agama tapi membawa keselamatan dan gue bukan sebagai ibarat kata Kristen ini cuma ya udah untuk di KTP atau untuk agama nama. Jadi ya kalau dibilang gue pengikut Tuhan Yesus. Berarti lu bicara kalau Kristen itu bukan sebuah agama berarti? Kristen agama, tapi bukan sebenarnya bukan agama yang untuk
diumbar-umbar atau sekedar kayak misalnya Tuhan Yesus sebenarnya kesini tuh bawa-bawa Kristen. Tuhan Yesus itu Kristen. Banyak kan orang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus kesini tuh datang itu bawa kabar baik, bawa kedamaian, bawa sukacita, dan orang yang Kristen belum tentu jadi pengikut Tuhan. Tapi orang yang udah ngikut Tuhan udah pasti jadi Kristen. Berarti Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama ya, bawa pedoman-pedoman hidup seperti itu ya menurut lu ya. Iya. Oke, gue mau nanya deh, konsep dalam Kristen itu tentang surga dan neraka seperti apa? Contohnya kayak gini, kalau dalam Islam, di dunia lu melakukan kesalahan, ganjarannya adalah neraka atau dosa kan. Nah kalau lu melakukan kebaikan, lu masuk surga. Gue pernah dapet, gue sering diskusi masalah agama dengan teman gue yang Kristiani, dia bilang, kalau dalam Islam itu, orang yang baik melakukan kebaikan masuk surga, yang melakukan keburukan masuk neraka. Nah, tapi kalau di Kristen berbeda. Jadi orang itu sudah ditentukan masuk neraka atau masuk surga gitu. Jadi kalau lu melakukan kebaikan di dunia itu representasi dari lu masuk surganya, karena ditentukan dari awal. Kalau Islam kan tidak ditentukan dari awal kan. Nah, kalau Kristen itu ditentukan dari awal. Itu benar apa enggak? Jadi gini loh, kalau di Kristen itu ada sistem tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oke. Gitu loh. Dan di Kristen itu enggak semata-mata mentang-mentang kita bilangnya udah ada juru selamat dan kita bakal selamat. Enggak, itu semua tergantung apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia. Dan apa yang kita lakuin di dunia gitu. Dan walaupun dia berbuat baik, tapi kalau dia berbuat baiknya bukan fokusnya ke Tuhan, Tuhan pun bilang di Alkitab ada. Ada berarti ya. Di Alkitab pun ada, Tuhan bilang, ya walaupun kamu berbuat baik, menggunakan namaku apa segala macam, tapi fokusnya bukan ke Tuhan, kayak untuk membanggakan diri sendiri. Ria kalau ya, Tuhan nggak akan anggap dia. Berarti ada surga dan neraka di dalam Kristen berarti ya. Ada sama. Sekarang gue mau nanya sebagai lu seorang mantan Muslim gitu. Apa pandangan lu Muslim sekarang? Pandangan gue? Iya. Pandangan gue Muslim apa ya? Kalau sebenarnya semua agama itu baik ya. Nggak ada agama yang ngajarin kejahatan atau keburukan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya karena kebanyakan oknum tertentu yang membuat atau mencoreng nama keyakinan tersebut jadi jelek. Gitu loh. Gue dari dulu karena gue hidup dari keluarga yang multi agama pun, gue selalu open minded tentang semua keyakinan. Berarti menurut lu agama Islam tetap benar? Ya menurut gue semua agama baik. Yaudah. Kalau lu bilang agama Islam benar, kenapa lu pindah dari Kristen? Pindah ke Kristen maksud gue. Karena gue bingung aja ketika ada orang yang bilang semua agama itu benar, lalu kenapa ada orang yang memilih agama gitu maksud gue? Nah, keyakinan dia. Keyakinan berarti ya? Keyakinan dia, mana yang menurut hati dia itu yang paling benar. Yang paling benar dan apa yang dia yakin dan dia alamin. Berarti karena tidak ada yang salah ya. Yang paling benar berarti dan ya. Di sini itu apa ya? Kalau gue bilang pribadi lepas pribadi, nggak bisa kita bilang satu keyakinan tersebut lebih benar, satu keyakinan tersebut lebih bagus. Iya betul. Ya kalau pribadi kitanya juga hancur, percuma bro. Sama aja ya. Sama aja masuk neraka juga gitu ya. Nah gue pernah dengar kan kalau di Islam kan ada dakwah kan. Gue juga pernah dengar kristenisasi. Kristenisasi itu sebenarnya seperti apa sih? Kristenisasi itu ada kan? Kalau gue pribadi ya, karena apa ya, gue walaupun udah cukup lama dan gue nggak ikut campur dengan urusan-urusan yang kayak di Indonesia itu yang jadinya terjadi banyak konflik. Gue nggak mengurus ke situ sih. Jadi kayak misalnya kristenisasi atau apapun itu, gue kayak gue fokus aja Tuhan, ibadah. Ya berarti lo tidak mengikuti kristenisasi. Kayak gitu-gitu gue nggak ngikutin dan gue juga nggak cari tahu sih. Berarti lo belum tahu kristenisasi itu ada apa tidak? Gue nggak tahu. Nggak tahu berarti lo ya? Kalau gue pribadi gue nggak tahu. Karena gue menutup diri untuk itu karena ya kebanyakan dari situ ya banyak timbul konflik. Ya betul. Karena menurut lo memeluk agama apapun itu adalah hak manusia ya? Hak manusia. Nih terakhir nih, kan pasti kalau di Indonesia nih karena mayoritas Muslim. Iya.
orang pasti kalau sensitif sekali nih kalau ada yang pindah dari Kristen ke Islam mungkin wah selamat datang Yahi dan lain-lain ya. Selamat datang di keluarga kerajaan Tuhan dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kalau ada yang pindah dari Islam ke Kristen itu kan pasti menimbulkan konflik. Apa pesan untuk masyarakat Indonesia nih agar mereka paham bahwa keyakinan itu adalah hak pribadi, adalah hak asasi manusia. Jangan dikucilkan karena lu udah merasakan dikucilkan kan. Apa pesan untuk masyarakat Indonesia nih? Ya kalau gue bilang untuk masyarakat Indonesia ya lebih open minded, lebih terbuka dan ya udah kita di sini itu Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berkeragaman suku dan bangsa dan ras, apalagi keyakinan gitu loh. Ibarat kata suku bangsa dan ras aja itu ada ratusan. Kita bisa terima itu. Keyakinan yang ada beberapa kita nggak bisa terima, gitu loh. Kita nggak bisa terima dan kebanyakan mereka ini justru yang komentar itu ya mungkin ya menurut gua yang merasa baper atau mungkin dia merasa ada masalah pribadi dengan keyakinan tersebut atau sensitif atau bahkan ya dia menutup diri untuk mengetahuinya. Tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya karena gua yang dari kecil ada di keluarga yang berbeda-beda agama dan gua mempelajarinya ya di situ gua jadi open minded dan gua ngerasa semua keyakinan ngajarin yang benar kok. Gitu dan kalau untuk ya kebanyakan mayoritas yang menyerang minoritas ya udah dari mereka pun kan ada ayatnya kan, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu, agamaku. Tapi saat udah ngucapin itu ya tetap aja. Ibarat kata, ya kita punya kamar masing-masing. Ya udah kita nggak usah masuk kamar orang lain. Ya betul. Itu kalau misalnya masuk kamar orang lain bakal terjadi kejadian. Berarti ya kalau orang masa yang agamanya paling benar, yang biasanya menghakimi, yang merasa ya, bukan yang agama dia paling benar terus menghakimi orang karena di Islam pun diajarkan lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Jadi yang komentar-komentar sembarangan itu tidak tahu cerita aslinya seperti apa dan tidak mengetahui bahwa agama itu adalah hak asasi manusia. Terakhir Riwan, kalau tadi sudah untuk masyarakat Indonesia tentang perbedaan agama, sekarang pesan lu untuk keluarga lu dan teman-teman yang merasa didiskriminasi oleh keluarganya. Kalau untuk keluarga ya tiap keluarga masing-masing beda, tapi kalau untuk keluarga gue pribadi, gue ngerasain yang dimana kita ini berbeda-beda tapi kita masih bisa jadi keluarga dan toleransi gitu loh. Ini salah satu contoh ya mungkin banyak netizen bilang, oh itu nggak bisa tuh kayak gitu, pasti banyak. Kadang komen di gue pun banyak yang kayak gitu, wah tuh nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Bapaknya ini, ibunya ini, anaknya ini, banyak banget netizen pada komen kayak gitu. Tapi gue ngerasa ya ini loh sebenarnya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi. Kalau kita yakin sama apa yang kita yakinin, ya udah kita yakin aja, kita fokus, nggak usah kita urusin urusan orang lain. Dan ya kalau emang menurut kita keyakinan itu benar, ya udah kita tinggal fokus aja apa yang kita yakinin dan nggak usah ikut campur sama urusan orang lain. Dan untuk mereka yang dikucilkan keluarga ya, untuk mereka yang dikucilkan keluarga ya jangan jadi dendam, jangan jadi benci. Justru dari dendam kita itu, dari benci kita atau kesel kita, di situ malah menimbulkan masalah baru. Karena kalau gue pribadi kan gue diajarkan untuk saling mengasihi kan. Kalau di gue ini diajarkan saling mengasihi, bahkan musuh pun harus kita kasihi. Kalau di gue, jadi ya kalau gue pribadi ya udah kita tunjukin buahnya kita aja, kita tunjukin kebaikan kita sama orang yang mungkin mengucilkan kita, yang kita jadi terdiskriminasi dan ngerasa dikucilkan. Dengan kita tetap nunjukin kebaikan kita, dengan kita tetap ngelakuin kebaikan, mereka pun akhirnya bakal berpikir. Bakal menerima juga ya. Justru orang yang mengucilkan kita, kalau kita ladenin,
bakal makin jadi karena api dibalas api malah banyak terbakar. Netizen komentar kita balas panjang malah. Tambah jadi lagi ya. Iya. Jadi tapi kalau dulu. misalnya netizen komentar kita ya udah baca doang. Oh ya udah tuh stop. Gak bakal lanjut. Bakal lanjut. Oke, artinya gitu. Kalau ada orang yang jahat sama lu, berbuat baiklah. Kita gitu tetap kan. berbuat baik, kita tunjukin kebaikan kita aja. Toh ntar tuh orang bakal capek sendiri dan bakal ngerti. Oh kok dia gue jahatin, gue inin, kok dia malah kayak gini ya? Apa sih? Iya. Gitu loh. Oke. Semoga Iwan, makasih banget gue dapet. Bukan. Kalau gue bilang pencerahan, nanti gue bilang keluarga gue menghujat gue. Tidak. Maksud gue dapet pengalaman baru dari cerita lu. Dari seorang yang dulunya seorang muslim ke Kristiani sekarang, gimana diskriminasi keluarga dan akhirnya sekarang keluarga bisa nerima dengan cara treatment lu yang baik. Mudah-mudahan banyak masyarakat Indonesia sekarang bakal menerima lagi perbedaan karena Indonesia ini bukan cuma negara mayoritas, bukan negara orang Islam semua ya. Iya. Bineka Tunggal Ika yang dibilang kan perbedaan tapi tetap satu jua ya. Mudah-mudahan keberagaman ini tetap dijaga, kemesraannya, orang Indonesia bisa open minded dengan hal seperti ini. Jangan cuma mencaci, pelajari lagi karena orang yang beragama sesungguhnya nggak bakal menghujat orang lain. Ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe because this is ability, everything about your ability. Thank you, Yuan.